humerus, Femur. Kaput femur berada tidak pada tempatnya. Antara torticollis, hip dysplasia, CTEV kayak gitu tuh sebetulnya untuk penyebab pastinya masih belum diketahui secara pasti, tetapi beberapa penelitian, beberapa referensi menyebutkan ada faktor-faktor resikonya. Nah, kalau faktor resiko pada torticollis tadi sudah saya sebutkan. Nah, faktor resiko pada hip dysplasia diantaranya adalah herediter, jadi keturunan itu bisa. Kemudian pada perempuan itu lebih banyak dibandingkan pada laki-laki. Kemudian posisi janin saat memasuki hari perkilaan lahir itu presentasi bokong. Presentasi bokong itu maksudnya adalah yang berada di dekat jalan lahir pantatnya atau bokongnya. Yang seharusnya kepalanya ini kebalik, pantatnya yang di bawah, yang masuk ke panggul, masuk ke dalam pelvic. Harusnya yang masuk ke dalam pelvic itu kan kepala, ini bokongnya. Nah, kemudian pemeriksaannya kemarin yang sudah kita teman-teman sampaikan presentasi, kita bisa amati dari lipat kulitnya, ya. Lipat kulitnya apakah simetris atau tidak. Kemudian dilanjutkan pemeriksaan yang lain, kita bisa lihat dari panjang tungkainya, ya, tungkainya panjang sebelah atau tidak. Padahal posisi bayi baru lahir itu nggak lurus seperti ini, posisinya nggak menekuk seperti ini. Dan apalagi kalau mereka bangun, itu biasanya banyak gerakan involuntary atau tidak disadari, kaki tangannya bergerak sendiri gitu. Itu kan memang normal. Jadi nanti silahkan teman-teman amati, boleh diluruskan, tapi jangan ada pemaksaan di sana ya. Baru kita amati tumitnya, panjangnya sama atau tidak. Mengamatinya dari tumit, jangan dari ujung jarinya. Ya, mengamatinya dari tumit. Oke, kemudian cara selanjutnya adalah kita bisa lihat anak ditekuk kedua kakinya. Kemudian kita amati puncak patelanya. Normalnya harus sama, ya, tidak boleh ada salah satu yang lebih tinggi. Nah, kemudian ada tes spesifik pada hip dysplasia, yaitu ada manuver Barlow dan manuver or ada yang dapat hip dysplasia kemarin? Ortolani manuver dan juga Barlow manuver. Saya juga selalu. Yang Barlow manuver itu karena posisi bayi fisiologisnya adalah seperti ini, tangannya juga seperti ini biasanya, jadi eksorotasi gitu ya. Kaki juga posisi seperti ini. Nah, ini kita fleksikan plus adeduksikan. Jika dia posisinya abduksi, kita adeduksikan, kemudian kita berikan penekanan ke posterior. Ya, tujuannya adalah untuk memberikan tekanan ke os femur. Adakah bunyi klik atau tidak di area hip joint-nya? Ketika ada bunyi klik, berarti si Barlow tadi positif. Jadi kita adeduksikan hipnya, fleksi ini, kemudian kita berikan tekanan ke posterior. Satunya juga sama, adeduksi hip, fleksi ini, tekan ke posterior. Apa namanya tadi? Barlow manuver. Barlow. Kemudian ada ortolani manuver. Posisinya kalau ada bunyi klik di, bukan gravitasi, clicking ya. Kalau gravitasi kan nah itu sedikit gitu ya. Ini yang klik gitu. Untuk yang ortolani itu berarti fleksikan lutut sekitar 90 derajat ya, seperti ini. Kemudian kita putar atau kita abduksikan. Nah, positif ketika di sana ada klik di hip joint-nya. Ulangi ya. Yang Barlow itu jika
kita flex sini, kemudian Adduksi. adduksi hip, kita tekan ke posterior, ada bunyi klik atau tidak. Kemudian kalau yang ortolani itu kita flex sini 90 derajat, kemudian kita abduksikan, ada klik atau tidak. Kalau salah satu dari tes spesifik tersebut positif, itu sudah mengarah ke hip dysplasia. Nah, harus dua-duanya. Oh, ortolani adduksi baru. Intervensinya ya, teman-teman bisa melakukan massage pada otot-otot area lumbal, area hip jointnya ya. Teman-teman bisa lakukan massage di lumbal, kemudian di adduktornya, kemudian di quadricepsnya gitu ya, area sekitar lumbal, karena biasanya ketika di sana ada deformitas, itu jaringan sekitar akan melakukan kompensasi. Kompensasinya berupa peningkatan tonus untuk menjaga supaya seimbang tubuhnya. Jadi akan melakukan kompensasi. Kompensasinya berupa spasme atau peningkatan tonus itu. Nah, spasme itu nanti teman-teman bisa lakukan massage dan juga myofascial release. Ya, massage dan juga myofascial release. Kemudian teman-teman bisa lakukan stretching. Ya, stretchingnya untuk adduksi, gentle stretching aja. Kemudian silahkan dilakukan positioning sesuai posisi fisiologisnya. Posisi fisiologis lower extremity pada bayi apa tadi? Flex ini, Adduksi. ya, jadi seperti ini. Nah, tindakan yang konservatif atau tanpa operasi gitu ya. Tindakan tanpa operasi selain itu tadi massage, myofascial release, stretching. Nah, nanti dokter bisa memberikan yang namanya ortosis atau kadang-kadang pakai gips juga bisa, berupa pelvic harness. Nah, tujuan dilakukan gips atau ortosis tersebut adalah untuk mempertahankan posisi lumbopelvic hip jointnya di posisi yang fisiologis tadi, posisi seperti ini, untuk memasukkan si kaput ke dalam acetabulum. Pakai ortosis selama beberapa waktu ya, nanti bentuknya kayak celana dalam gitu, jadi hanya segini sampai pinggang. Gambarnya kayaknya sudah pernah saya share waktu itu pas di kuliah teori. Ada yang bentuknya ortosis ya, jadi bisa dilepas tanpa kesulitan, ada yang di gips. Nah, tetapi ketika di sana sudah ada kelainan struktural, misalnya nih cekungan acetabulumnya yang terlalu dangkal, itu kan juga bisa. Cekungan acetabulum yang terlalu dangkal bisa menyebabkan dysplasia, berarti itu harus dilakukan tindakan operasi. Bisa ditambah pemasangan AMP gitu ya, untuk memperdalam cekungan di acetabulumnya. Atau juga kadang-kadang pada femur, ini kan subfemur, ini kolum femur, ini kaput, dia kan posisinya sedikit ada sudutnya ya. Nah, kadang-kadang sudut ini tuh ukurannya nggak pas atau nggak sesuai. Bisa saja dia sudutnya terlalu lebar, terlalu besar sudutnya, maka nggak bisa masuk ke dalam acetabulum, berarti ini juga harus dilakukan tindakan operasi. Biasanya dipatahkan dulu, kemudian dipasang plat, dibentuk sudut, terus dimasukkan ke acetabulum. Ya, itu untuk dysplasia. Ada pertanyaan? Diskusi? Nggak ada. Nanti sambil jalan, sambil teman-teman praktek, boleh kalau ada yang mau tanya. Terakhir adalah tentang CTEV.